Sudah siap? Siapa? Siapa? Ya, silakan saudara diberi waktu maksimal 7 menit, untuk menyampaikan RPP Anda. Topiknya apa, temanya, ya, bahan ajarnya apa, tujuannya apa, metodenya apa, dan seterusnya ya. Ya, siapa? Maksimal 7 menit. Silakan. Siapa? Izin Pak, share screen Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan tentang RPP yang saya buat kemarin untuk komprehensif. RPP yang pertama tentang pentingnya berbakti kepada orang tua dan guru. Di sini terdiri atas satuan pendidikan, kemudian mata pelajaran, kelas, tahun pelajaran, materi pokok, alokasi waktu, kompetensi inti sudah ditaruh ada KI 1 sampai KI 4. Kami mengambil dari Permendikbud tahun 2016. Kemudian kompetensi dasar juga ini 1.6, 2.6, 3.6, dan 4.6 diambil dari Kemendikbud nomor 24 tahun 2016. Indikator ini yang kami buat, Pak. Yang pertama berhubungan dengan sikap spiritual. Di sini kami ambil kata meyakini bahwa berbakti dan taat kepada orang tua dan guru adalah perintah agama. Kemudian di sini juga ada sikap sosial, kami ambil kata menunjukkan perilaku, Pak. Kemudian untuk pengetahuannya, indikatornya kami buat sampai ada 4, Pak. Yang pertama memberikan komentar, gambar, kemudian memahami pentingnya perilaku, kemudian menjelaskan contoh nyata perilaku, kemudian yang terakhir menganalisis. Nah, yang menganalisis ini yang C4 atau HOTS. Yang kita akan pelajari hari ini atau RPP-nya yang pertama kami ambil yang ini dulu, Pak. Kami bahagi menjadi 3 RPP. Yang ini akan saya jelaskan. Kemudian yang KD4 kami buat indikatornya ada 2, Pak. Pertama memaparkannya, kemudian menyajikan. Nilai karakter yang kami ambil di sini, Pak, adalah religius, mandiri, gotong royong, kejujuran, kerja keras, percaya diri, kerjasama. Tujuan pembelajarannya ini saya rubah warnanya agar supaya sesuai dengan keterangannya. Audiens itu warna biru muda, itu subjek. Behavior itu KKO-nya saya ambil warna hijau. Kemudian conditioning-nya itu yang warna merah atau kondisinya, dan degree-nya atau menurut pemahaman saya itu adalah harapan idealnya seperti apa. Nah, di sini juga saya sudah ada kode juga C4 HOTS di sini, Pak, karena dia ada KKO menganalisis di sini. Kemudian fokus nilai-nilai sikap yang diambil di RPP ini adalah kejujuran, kedisiplinan, kepedulian, dan tanggung jawab. Materi pembelajarannya yang tadi, Pak, ini pentingnya perilaku berbakti, taat kepada orang tua dan guru, metode pembelajaran. Nah, ini kita ambil pendekatannya, Pak, saintifik dan tipek, Pak. Kemudian metodenya saya ambil teknik ATM, amati, tiru, modifikasi. Ada juga diskusi kelompok, tanya jawab, penugasan. Modelnya kami mengambil model problem based learning, yaitu ada 5 langkah, 5 tahap. Orientasi, organisasi, kemudian membimbing, mengembangkan, dan terakhir adalah evaluasi, Pak. Kemudian alat dan media pembelajaran di sini, kami ambil ada LCD proyektor, laptop. Medianya, media gambar, PowerPoint, video, YouTube, dan lain-lain. Kemudian bahan tayang, kontennya, Pak. Kemudian sumber belajarnya kami ambil dari sumber buku, kemudian bahan ajar, kemudian bahan dari internet, kemudian sumber lain juga yang relevan.
Nah, yang kita masuk di langkah pembelajarannya. Di sini orientasi awal seperti pada umumnya melakukan salam, doa, kemudian mengucapkan salam khas sekolah ini supaya peserta didik itu cinta terhadap sekolahnya juga termasuk. Kemudian mengecek kehadiran peserta didik, kebersihan, kerapihan dan seterusnya. Kemudian memulai pelajaran, memulai dengan menyanyikan lagu nasional. Setelah itu melakukan apersepsi. Maksud dari apersepsi ini adalah menanyakan tentang materi sebelumnya. Ya, menanyakan materi tentang sebelumnya. Kemudian motivasi itu maksudnya adalah menjelaskan tentang apa yang akan kita pelajari pada hari ini dan juga menghubungkan dengan materi sebelumnya. Di sini kemudian kami ada istilahnya pemberi acuan, apa tentang kompetensi intinya, kompetensi dasarnya, indikator. Itu pun ketika dibahas kepada anak-anak, tujuan saja menurut saya sudah cukup, tapi tetap di RPP saya harus tulis pemberian acuannya ini. Kompetensi itu inti, dasar, indikator, KKM. Kemudian kegiatan inti, karena ini model pembelajaran, dan juga pendekatannya saintifik dengan TIPEX, saya berusaha untuk bagaimana caranya model pembelajaran tetap ada, langkah-langkahnya tetap ada, sambil saya masukkan pendekatannya di dalam situ, Pak. Jadi mohon maaf kalau memang di sini terlalu banyak tulisannya di sini, Pak. Di sini langkah awal orientasi. Orientasi di sini maksudnya memberikan stimulus kepada anak-anak berupa gambar. Nah, jadi kami di PowerPoint nanti kami ada berikan gambar seperti ini, Pak. Ya, ada gambar seperti ini. Nah, terus kami memasukkan yang ada titik 4 ini yang berhubungan dengan 4C tadi, Pak. Nah, 4C. Di sini tertulis berpikir kritis dan bekerja sama. Ada juga mengamati. Nah, mengamati ini yang seperti kami katakan tadi, media interaktif, PowerPoint. Jadi kami tampilkan PowerPoint dan nanti ada juga video YouTube untuk bahan nanti mereka akan diskusi, Pak. Jadi ini awal ini sebagai stimulasi, Pak, untuk mereka gambarnya. Setelah itu, ini masih gambar yang tadi stimulasi. Nah, yang ini yang berhubungan dengan 4C tadi, Pak, literasi, mendengar, menyimak. Kemudian masuk ke langkah berikutnya mengorganisasikan dalam PPL. Itu maksudnya sudah melakukan identifikasi, para siswa sudah melakukan identifikasi terhadap materi, gambar maupun video yang kami berikan tadi, Pak. Identifikasi itu maksudnya mereka memberikan pemahaman awal, belum ditambah dengan pemahaman lain dari internet. Ya, setelah itu kami berikan video. Video itulah kemudian mereka melakukan eksplorasi. Eksplorasi itu mereka menambah informasi berdasarkan pemahaman awal mereka, identifikasi awal itu, menambah data-data dari internet, menambah data dari bahan ajar yang lain, menambah data dari perpustakaan dan lain-lain. Nah, di sini kami menulis di sini termasuk pembelajaran hot karena ada nilai karakternya, rasa ingin tahu, jujur, tanggung jawab, percaya diri, dan pantang menyerah. Karena mereka sementara dalam proses kelompok. Kemudian, nah di sini mengajukan pertanyaan. Mengajukan pertanyaan di sini juga termasuk dalam proses saintifik. Jadi ada hubungan juga saintifik dengan PBL. Jadi mohon maaf Pak kalau ada mengajukan pertanyaan di atas, di sini juga ada. Karena saya coba untuk memasukkan pendekatan saintifik di dalam sini Pak. Ya, ini contoh yang saya akan berikan kepada mereka. Ini jelaskan pesan-pesan yang terkandung pada Uwais Al-Qarni, jelaskan hubungan antara pesan kisah tersebut. Jadi videonya saya berikan paparan tentang kisah Uwais Al-Qarni kepada anak-anak. Setelah itu masuk di langkah selanjutnya tentang pembimbingan. Di sini saya membimbing adik-adik semua dalam hal
mereka mengorganisir semua informasi-informasi yang mereka dapat untuk mereka melakukan resume atau rangkuman atau solusi dari pertanyaan-pertanyaan LKPD yang saya berikan, Pak. Nah, di sini mengamati nih 4C ada, Pak. Mengamati, kemudian membaca sumber, mengumpulkan informasi. Aktivitasnya juga di sini saya tulis di RPP, Pak. Peserta didik mengkaji Al-Isra ayat 23 yang sebelumnya saya sisip di awal pembukaan mereka membaca surah Al-Isra dulu untuk sebagai bahan literasi karena di pendekatannya itu ada literasi membaca Al-Quran. Jadi di awal itu juga saya sisip dengan membaca Al-Quran, Pak. Nah, kemudian mereka mempraktikkan ya seperti tadi membaca Al-Quran, mendiskusikan. Nah, mendiskusikan ini termasuk dalam 4C yang tadi, Pak. Saya coba sisipkan di dalam proses PBL. Kemudian mereka melakukan tukar informasi tentang pentingnya perilaku berbakti kepada orang tua dan guru. Ya, ketika mereka sudah selesai, Cukup. ya. Oh ya, siapa? Terima Kami kasih. persilakan pada Bapak Dr. Ruwandi untuk mengajukan pertanyaan. Oke, matur nuwun Prof. Pak Zakaria Makaminan. Saya akan mengawali melakukan konfirmasi berkaitan dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah disusun. Tentu ini juga untuk perbaikan ya, di samping pengetahuan, karena memang nanti ada ujian pengetahuan ya, dan tentu juga untuk perbaikan dalam pelaksanaan pembelajaran. Saya akan mengawali dengan pertanyaan ini. Apa sih hakikat RPP itu apa, Pak Zakaria? Hakikat. Mau pendapat pribadi saya, Pak, kalau hakikat RPP itu adalah langkah awal sebelum kita melakukan aksi atau pembelajaran, Pak. Persiapan awal, Pak. Rancangannya, kemudian kita buat metodenya seperti apa sebelum kita masuk pada pembelajaran. Ya, atau dengan bahasa lain itu ya gambaran atau perencanaan yang menggambarkan apa yang akan dilakukan pada saat kegiatan pembelajaran. Siapa? Jadi perencanaan jangka pendek. Nah, kalau perencanaan jangka menengah itu dituangkan di dalam instrumen apa, Pak Zakaria? Dalam jangka menengah, ya saya masukkan itu dalam instrumen program semester, Pak. Ya, terus kalau jangka panjang? Jadi program tahunan, Pak. Program tahunan, oke. Berikutnya, apa indikator tujuan pembelajaran yang baik? Indikator tujuannya itu terdapat indikator A, B, C, D, Pak. Itu isinya. Oh. Ya, indikatornya apa? Indikatornya. Indikatornya Ya. menyesuaikan dengan kompetensi dasar dengan menggunakan KKO yang sudah disediakan. Coba dengan satu kata saja atau dua kata lah. Apa? KKO, Pak. Menyesuaikan dengan KD, Pak. Terukur. Oh, betul. Terukur ya. Mudah di dalam mengukurnya. Ya gitu ya, mudah dalam mengukurnya. Nah, tema punya Pak Zakaria ini kan tentang pentingnya berbakti kepada orang tua dan guru. Ya, Pak. Ya. Coba rumuskan apa namanya? Rumuskan tujuan pembelajaran level atau C6 untuk tema pentingnya berbakti kepada orang tua dan guru. Berarti di sana adalah mengevaluasi. Coba rumuskan dalam satu kalimat yang lengkap. Yang mana, Pak? Untuk C6 ya, berarti kognitif, enggak apa-apa kognitif. Kognitif. C6 ya, C6 itu kan berarti mengevaluasi. Ya kan? Nah, coba rumuskan dalam bentuk kalimat sempurna. Satu saja. Iya.
Mohon maaf Pak, saya lihat dulu KKO Pak. Atau begini saja, misalnya ini tentang evaluasi. Mana yang lebih operasional? Ya, misalnya setelah mengikuti pembelajaran tema pentingnya berbakti kepada orang tua dan guru, siswa memahami siswa memahami pentingnya berbakti kepada orang tua dan guru ya, secara akurat. Ya, ini satu. Yang kedua, misalnya setelah mengikuti pembelajaran PAI dengan tema pentingnya berbakti kepada orang tua dan guru, ya, siswa bisa menyampaikan pendapat, ya, menyampaikan pendapat tentang pentingnya berbakti kepada orang tua dan guru ya, secara akurat. Mana yang lebih operasional? Kalau memahami itu C2 Pak, menyampaikan itu. Enggak, pertanyaannya mana yang lebih operasional? Satu tadi kan memahami. Ya. Ya, yang kedua menyampaikan pendapat. Menyampaikan mana yang pendapat lebih... Pak. Nah, gitu ya. Jadi Ya, pilihlah kata-kata yang lebih operasional sekiranya masih ada begitu. Ya. Nah, gitu. Baik, berikutnya apa sih bahan ajar itu apa? Bahan ajar. Bahan ajar itu Pak, turunan dari materi ajar yang kita buat Pak. Misalnya modul Pak, misalnya begitu. Jadi bahan ajar itu nanti kalau di dalam RPP disebutkan ya bahan ajar adalah ringkasan gitu. Ya Pak. Maka harus berupa ringkasan gitu. Jadi jangan mengulang tema ya begitu. Ya, jadi itu. Lalu di dalam RPP seorang guru juga harus pula mempersiapkan media pembelajaran. Ya, coba berikan penjelasan kepada kami fungsi utama media pembelajaran. Fungsi utama media pembelajaran. Menurut pemahaman pribadi saya Pak, media pembelajaran itu dimaksudkan untuk sebagai perantara, media perantara Pak. Kalau secara teoritis dan itu sebenarnya sangat applicable. Sebagai media perantara untuk pelaksanaan pembelajaran Pak. Jadi tidak hanya media perantaranya, jadi media pembelajaran itu berfungsi untuk membangkitkan motivasi siswa. Itu kuncinya di situ. Media itu betul itu perantara, tapi ada tujuan pokok yang paling penting itu. Ya, apa gunanya ada media pembelajaran kalau tidak bisa membangkitkan. Nah, dengan media itu kan siswa diharapkan semakin termotivasi gitu ya. Jadi nanti ketika ujian UP itu yang pokok-pokok perlu diperdalam lagi. Ya, betul secara umum memang media pembelajaran itu sebagai perantara itu ya, normatifnya begitu. Tetapi real dalam proses pembelajaran kita menggunakan media pembelajaran itu adalah untuk membangkitkan motivasi siswa ya mengikuti pembelajaran sehingga dengan dan tanpa itu harus berbeda. Tanpa media pembelajaran bisa jadi motivasi siswa kurang bagus, tapi dengan media itu mereka akan semakin termotivasi begitu. Ya. Oke, lalu yang terakhir sebelum ke Prof. Imam. Apa sih bedanya ya? Bedanya antara tujuan pembelajaran dan indikator kompetensi. Indikator dengan tujuan. Kalau tujuan Pak dia lebih apa bahasanya tadi Pak? Lebih mengerucut lagi Pak tujuannya Pak. Kuncinya ingat Pak, jadi tujuan pembelajaran itu tadi sudah disampaikan sebenarnya harus memuat A, B, C, D. Nah, ya. Gitu. Ya, sehingga memang harus terukur begitu. Sedangkan indikator kan tidak perlu itu.
Ya, misalnya sekedar ya menyampaikan pendapat tentang pentingnya, nah, begitu. Ya, tidak memuat itu ya. ABCD ada audience, ada behavior, ada condition, ada degree. Ya, maka tadi ada degree menyampaikan pendapat secara akurat. Akurat itu adalah degree. Artinya apa? Tidak salah. Itu. Ya, cara lancar dengan dan akurat misalnya begitu. Iya, Pak. Siap. Ya. Baik, saya kira itu Prof untuk mengawali konfirmasi di ujian komprehensif ini. Ya. Di depan ada Al-Quran. Siapa ada, Pak? Silakan dibuka surah kelima. Ya. Ya, dibaca ayat 1 dan ayat 2. Quran surah Al-Maidah, Pak. Ya. Ayat 1 sampai 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaikum غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام بيتهون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب Sadaqallahul Azim. Bapak Zakaria, coba dilihat ayat 1. Siapa? Ayat 1. Coba sebutkan yang masuk bacaan idhar syafawi. Ayat 1. Coba dilihat itu. Alaikum khairu. Oh, ini belum ya. Anda bisa baca tapi nggak tahu hukumnya ya. Ini idhar syafawi ya. Oh, siap Pak. Mohon maaf, Pak. Ada lagi coba idhar syafawi, apa lagi? Mana lagi? Ayat 1. Huruf H, Pak. Huruf H. H ya. Iya, saya bilang huruf H. Ya. Jadi kalau yang pertama Anda lakum bahimah itu ikhfa ya. Siapa? Ikhfa syafawi. Coba silakan hafalan juz 30 yang Anda hafal betul lah, Pak. Coba. Juz 30. Anda biasa ngimami itu? Insyaallah, Pak. Ya, coba surah apa? Satu aja dulu. A'udzu billahi minasyaitonir. Surah apa dulu? Oh, Al-A'la, Pak. Al-A'la. Al-A'la ya. Hafalkan, jangan baca. Siapa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada
والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى Sadaqallahul Azim. Masih ada satu lagi, Anda menulis surah Al-A'la ayat 1 sampai ayat 5. Siapa? Ayat 1 sampai ayat 5, nanti diberi nama Anda, NIM Anda, ya, dikirim ke Pak Ruwandi dan saya. Setelah selesai ini ya. Siapa? Setelah selesai, Anda mengirim ke Pak Ruwandi dan saya. Tulisan tangan Siapa? ya, tidak boleh diwakilkan, tapi tulisan Anda sendiri. Foto Pak, video Pak. Ya. Ayat 1 sampai ayat 5 surah Al-A'la. Saya kira cukup. Terima kasih Pak. Anda bisa keluar dulu, Mas Zakaria. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.